Hello guys, hari ini gue dari perwakilan dari kelompok 1 bakal ngajakin kalian ngebahas salah satu materi fisika. Materi fisika yang bakal kita angkat ini adalah kenapa sih kok bisa ada fenomena aurora? Sebelum kita ngebahas aurora lebih dalam, gue bakal ngejelasin apa sih yang dimaksud dengan aurora itu sendiri. Nih ya, gue bacain. Aurora adalah keajaiban alam berupa pancaran cahaya yang menyala-nyala di lapisan ionosfer bumi. Aurora ini menyerupai lengkungan lembaran cahaya yang berwarna-warni dan selalu bergerak seperti gelombang di langit. Berdasarkan lokasi kejadiannya, fenomena aurora ini dibagi menjadi dua jenis. Ada aurora borealis dan ada aurora australis. Aurora borealis adalah jenis aurora yang terjadi di langit bumi bagian utara. Asal nama aurora borealis ini diambil dari nama Dewi Fajar dari Roma, yakni aurora serta kata angin utara dari Yunani, yaitu Boreas. Aurora australis ini adalah fenomena aurora yang terjadi di langit bumi bagian selatan. Ciri-cirinya itu sama dengan aurora borealis. Namun, aurora australis ini berasal dari benua Australia yang berada di belahan bumi bagian selatan. Itu penjelasan dari aurora. Buat penjelasan yang lainnya tentang aurora, kita lempar yuk ke teman yang lainnya. Nah, setelah kita tahu apa itu aurora, mari kita membahas bagaimana proses terbentuknya aurora itu sendiri. Pada zaman dulu, banyak mitos mengenai fenomena aurora ini. Masyarakat wilayah utara atau selatan bumi sering mengaitkan munculnya cahaya aurora dengan hal-hal atau firasat buruk. Bangsa Inuit sendiri menganggap cahaya langit ini adalah jelmaan dari roh-roh yang tengah bermain di atas langit. Tetapi, pada tahun 1600-an, ilmuwan telah menemukan dua kunci yang membantu kita menjelaskan fenomena aurora. Pertama, fakta bahwa bumi adalah satu magnet yang sangat besar. Dan kedua, matahari memberi lebih dari sekedar cahaya, yaitu angin matahari. Oke, mari kita bahas hubungan dari dua kunci ini. Proses terjadinya angin matahari dimulai dengan terbentuknya sunspot yang menciptakan medan magnet. Karena kekuatannya sudah tak sanggup lagi menahan tekanan arus, maka ia akan terlepas. Terlepasnya sunspot ini akan memuntahkan kandungan energi yang disalurkan sebagai arus proton dan elektron. Angin matahari melaju dengan kecepatan 400 km per detik, sehingga dapat menyebabkan ledakan partikel bermuatan. Ketika melewati Merkurius dan Venus, angin matahari akan langsung begitu saja menerpa atmosfernya, sehingga planet tersebut mengalami peningkatan suhu yang luar biasa akibat dari terpaan aliran proton dan elektron yang dibawanya. Namun demikian, lain halnya ketika angin matahari itu menghantam bumi. Kita punya inti bumi yang terdiri dari besi dan nikel yang mengalami proses konveksi, menyebabkan partikel bersirkulasi dan bergesekan sehingga menciptakan medan magnet yang sangat kuat. Bumi ini bagaikan magnet yang berukuran sangat besar yang dilapisi oleh medan magnet atau magnetosfer yang berbentuk sebuah perisai yang melindungi bumi dari terpaan partikel angin matahari. Ketika angin matahari menerpa magnetosfer, partikel-partikel angin matahari dibelokkan dan tertarik menuju kutub medan magnet bumi, dan akan bertumbukan dengan atom-atom yang ada di atmosfer. Energi yang dilepaskan akibat reaksi dari proton dan elektron yang bersinggungan dengan atom-atom di atmosfer dapat dilihat secara visual melalui pendar cahaya warna-warni di langit atau yang kita kenal sebagai aurora. Reaksi antara partikel angin matahari dengan atmosfer bumi menghasilkan berbagai macam warna pada aurora. Perbedaan warna ini dipengaruhi oleh jenis atom yang berinteraksi dengan proton dan elektron. Mengingat pada ketinggian-ketinggian tertentu, jenis atom penyusun atmosfer tidaklah sama. Jika partikel angin matahari bersinggungan dengan atom oksigen dan nitrogen, maka aurora akan terbentuk dengan warna hijau dan merah muda. Jika partikel angin matahari bertumbukan dengan atom-atom hidrogen, maka akan terbentuk aurora dengan warna kemerah-merahan. Jika partikel angin matahari bereaksi dengan atom oksigen, maka akan terbentuk cahaya aurora berwarna biru atau ungu. Nah, itu dia teman-teman penjelasan mengenai proses terbentuknya aurora. Untuk pembahasan selanjutnya, yuk kita dengarkan dari teman kita yang lain.
Negara mana aja yang dapat melihat aurora? Yang pertama yaitu Kanada, tepatnya di daerah Ontario. Yang kedua yaitu Norwegia, tepatnya di Tromsø. Yang ketiga yaitu Rusia. Yang keempat yaitu di Finlandia, tepatnya di Sari Selkae. Yang kelima yaitu di Swedia, tepatnya di Abisko. Yang keenam yaitu Amerika Serikat, tepatnya di Alaska. Yang ketujuh yaitu Tasmania, tepatnya di Gunung Wellington. Kenapa di Indonesia tidak ada fenomena aurora? Ini penjelasannya. Proses terjadinya fenomena aurora karena interaksi medan magnet bumi dengan aktivitas matahari di luar angkasa. Nah, medan magnet bumi terkuat terletak di kedua ujung kutubnya, kutub utara dan kutub selatan. Semakin kuat medan magnet bumi, maka auroranya akan terlihat makin besar dan jelas. Sebaliknya, semakin menjauh dari kutub, maka medan magnet bumi semakin lemah. Itulah sebabnya mengapa aurora tidak mungkin terlihat di wilayah ekuator atau khatulistiwa, karena medan magnetnya tidak cukup banyak untuk menyebabkan terjadinya aurora. Indonesia berada di wilayah khatulistiwa atau ekuator, terletak jauh dari kutub utara maupun selatan, tempat di mana medan magnet bumi tercatat paling kuat. Jika kita ingin melihat fenomena aurora, maka kita harus berada di negara yang dekat dengan kutub utara dan selatan. Nah, sekarang kalian udah tahu kan kenapa sih aurora itu bisa terjadi? Mungkin cukup sekian materi yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua yang udah menonton video ini. Jangan lupa di-share ke teman-teman kalian, pacar kalian, dan keluarga kalian, agar mereka juga dapat ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone